Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Tengokno iki. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tengene kules ya, teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah bal-bal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Nek ana sedadi wong top dibajak ya kudu rada rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan. Ini terakhir pun sama rasa khawatir. Ini kan pun jam 10. Ini kita wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Nasesi. Dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini fil ini gak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini ruangno. Enggak terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna si Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, nah, anak Abdul Muttalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibanya Abdul Muttalib. Makanya sarannya kiai ya kudu ono wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraham. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang tuh khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbu, saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya.
Dia punya Robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Jadi betu orang betu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraham ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silakan, kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraham, banyak aku pengen rusak Ka'bah. Untuk dibalekno, wes untuk tak balekno, saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesana. Tapi sebelum Abraham datang, ini Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu. Ya Allah, dimana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai. Soalnya ngomong ketikan ngono tok, terus ditinggal mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Disaingi alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibuhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Kualitas